Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkianto dari kelas 12 MIPA 1 absen 19. Sebelum memasuki materi latar belakang lahirnya Orde Baru, apa sih Orde Baru itu? Orde Baru seringkali disingkat Orba, yaitu di mana pimpinan Indonesia terletak pada jenderal besar yaitu Soeharto. Kita masuk ke latar belakang Orde Baru. Orde Baru muncul karena peristiwa besar yaitu G30S. G30S ini telah menumpas 7 jenderal besar dalam satu malam. Hal itulah yang membuat masyarakat marah dan ingin membubarkan sekali PKI. Namun IR Soekarno tidak bisa membubarkan PKI karena loyalitas PKI, dan IR Soekarno pernah berkata ingin menyatukan tiga ideologi, yaitu nasionalis, komunis, dan agamis. Kalau seumpamanya PKI dibubarkan, maka Soekarno telah menelan lidahnya sendiri. Terjadi banyak demonstrasi secara besar-besaran untuk menuntut Soekarno menghapus PKI dari Indonesia. Namun kenyataannya ini tidak terjadi dari pemerintahan Soekarno, dan menyebabkan masyarakat semakin marah dan menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran. Karena demonstrasi besar-besaran ini terjadi, dikeluarkanlah Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Pertama, pembubaran PKI. Kedua, membebaskan kabinet dari unsur PKI dan penurunan harga barang. IR Soekarno menanggapi tentang Tritura itu dan membubarkan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Namun dalam kabinet 100 menteri itu masih banyak orang yang pro dengan PKI dan membuat sakit hati rakyat meningkat. Setelah IR Soekarno melakukan perombakan kepada kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri, namun dengan adanya kabinet 100 menteri ini masih membuat masyarakat Indonesia sedih dan kecewa, karena 100 menteri ini masih banyak pro pada PKI. Puncak besarnya terjadi bentrok Cakrawirawa dan massa yang menyebabkan tewasnya mahasiswa Arif Rahmat Hakim. Intinya bentrok antara Cakrawirawa dengan mahasiswa yang menewaskan mahasiswa yang bernama Arif Rahmat Hakim. Muncullah Super Semar ini. Super Semar ini berisi tentang perihal mengembalikan kestabilan negara. Dilantiknya 100 menteri ini oleh Soekarno, namun Soekarno pulang lebih cepat karena untuk menghindari massa yang mengancam nyawanya itu. Soekarno pergi menggunakan helikopter ke Istana Bogor. Ketika Soekarno menyampai ke Istana Bogor, Soeharto mengutus 3 perwira TNI AD. Soeharto mengutus 3 perwira ini untuk mengusulkan memberikan kewenangan Soeharto untuk menstabilkan negara ini. Dengan diutusnya 3 perwira TNI AD yang mengusulkan Soeharto untuk naik jabatan kepada IR Soekarno, Soekarno mengeluarkan Super Semar. Setelah dikeluarkan Super Semar kepada Soeharto, melakukan beberapa tindakan, yaitu menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. 2. Menangkap 15 menteri yang pro dengan PKI. 3. Pembersihan lembaga negara dari PKI. Dan berhasilnya Soeharto dalam menumpas PKI, pamor Soeharto semakin naik. Di saat itu pemerintahan Indonesia masih dipimpin oleh IR Soekarno. Namun dengan naiknya pamor Soeharto mengakibatkan terjadinya dualisme negara, yaitu masih banyak orang pro dengan IR Soekarno dan banyak yang pro dengan Soeharto, yang menyebabkan dualisme
dua pimpinan yaitu Ir Soekarno dan Soeharto. Dengan melesetnya pamor Soeharto dan menurunnya pamor Ir Soekarno, Soeharto dianggap menjadi pahlawan, dan oleh sebab itu dualisme kepemimpinan ini dimenangkan oleh Soeharto. Akibat ketidaktegasan Soekarno dalam merampas PKI dan dianggap mengecewakan masyarakat, pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno resmi mengundurkan diri menjadi jabatannya Presiden RI ke-1 dan digantikan oleh Soeharto.